banyak orang yang sekarang tidak heboh lagi ketika bulan Ramadan datang. Yang heboh saya lihat hanya TV dan Facebook dan WA. Itu pun karena kamu copy paste, ada satu orang bilang mohon maaf menjelang Ramadan, terus kamu share kemana-mana. Kata-katanya sama, saya punya hampir 23 grup itu isinya podo-podo. Nah, ya. Jadi ya memang agama Islam menyuruh kita senang dengan kedatangan Ramadan. Orang Jawa zaman dulu mengekspresikan senangnya dengan tradisi-tradisi. Di Jawa dikenal megengan. Megeng itu terjemahan bahasa Jawa dari kata-kata imsak. Menahan diri. Jadi megengan itu ya artinya menahan. Merayakan hari ketika kita diajari untuk menahan diri. Itu namanya megengan. Jadi ya dalilnya itu tadi, man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang megengan itu bid'ah, ada dalilnya. Dalilnya apa? Mengekspresikan kesenangan. Ya meskipun kita sering lebih fokus ke bancaannya. Ya. Cuma maunya itu. Senenglah orang Jawa terus pakai tradisi biar senengnya lebih berlipat-lipat dengan segala macam atributnya, makan-makannya, sodakohnya, syukurannya, dan lain-lain. Jadi hebohlah, tidak apa-apa Ramadan ini datang. Banyak yang bilang ala pak puasa aja, sudah biasa kita puasa, sejak kecil sudah puasa, sudah dilatih untuk puasa Ramadan, jadi biasa-biasa aja. Iya, berarti level puasa kita memang masih di level itu. Harusnya kita wow, kita dapat momen bagus dari Allah. Saya membayangkan perintah puasa itu kayak mahasiswa disuruh bikin makalah. Disuruh bikin makalah itu kan kepentingan kita loh sebenarnya itu. Kita jadi pinter nulis, kita jadi baca-baca. Apalagi dosennya bilang wajib bikin makalah 15 halaman. Kita kan geruneng. Masa bikin orang capek aja, otoriter. Loh enggak, bikin makalah itu tidak untuk kepentingan dosennya, untuk kepentingan mahasiswa. Kalau kita nggak dipaksa bikin, kita nggak akan bikin. Itu puasa. Sama Allah wajib deh. Allah sangat ngerti apa manfaatnya puasa, lahir batin untuk hidup kita. Maka sama Allah dibikin wajib puasa. Karena kalau Allah bilang sunnah, boleh puasa, boleh enggak, kita tetap milih enggak puasa. Sama kayak mahasiswa, boleh bikin makalah, boleh enggak bikin. Insya Allah enggak bikin. Dan itu sayangnya Allah pada kita. Karena Allah ngerti apa manfaatnya puasa, maka wajib ya puasa. Itu kan kita oh iya ya, berarti penting. Tidak ada yang diperintah Allah itu yang sia-sia. Cuma memang banyak di antara kita yang belum menangkap. Tapi jalani saja. Nanti kita rasakan sendiri manfaatnya. Puasa ini salah satu ibadah paling tua. Sejak adanya manusia di banyak tafsir itu sudah ada perintah puasa. Ibadah paling tua itu kan 3. Puasa, korban, kemudian sholat. Sholat dalam arti ritual penyembahan tertentu. Mungkin tidak persis sama sholat kita, tapi setiap nabi pasti punya itu. Korban itu semacam persembahan. Apa yang dikorbankan untuk Allah. Sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah ada korban. Zaman Nabi Adam juga sudah ada puasa. Konon puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam. 10 Muharram juga katanya Nabi Adam puasa, memperingati pertemuannya dengan Ibu Hawa di Arafah. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh juga puasa. Ketika terombang-ambing di lautan, umatnya disuruh puasa. Nabi Musa malah puasa 40 hari, yang nanti diperintahkan juga pada umatnya. Termasuk orang Yahudi itu ada tradisi puasa 40 hari.
dalam setahun. Meskipun nanti dikritik oleh Al-Quran karena orang Yahudi ini urik. Ya puasa 40 hari tapi harinya milih sendiri. Nah, itu orang Yahudi. Nanti dalam tradisi Nasrani juga ada puasa. Di sebagian riwayat Nabi Isa itu ada kewajiban puasa setahun 50 hari malahan, tidak 40. Dan seterusnya. Jadi hampir semua Nabi puasa. Nabi Yakub itu mempuasai anak-anaknya. Nabi Yusuf waktu di penjara juga puasa. Hampir semua Nabi puasa. Filosof Plato itu puasa. Katanya Plato, obat jasmani rohani paling baik itu puasa. Sokrates juga nyuruh orang puasa. Katanya Sokrates, dalam diri kita, dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh. Bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jalannya antara lain puasa. Jadi mbahnya filosof aja poso. Masa kalian tidak puasa? Nah itu. Binatang juga kan banyak yang riwayatnya puasa. Yang paling terkenal kan kisahnya ulat yang jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. Atau ayam yang puasa ketika dia mengerami telurnya 21 hari malahan. Apalagi ular, ketika dia ganti kulit dia harus puasa. Apalagi beruang kutub waktu hibernasi juga puasa. Apalagi ikan salmon waktu dia migrasi besar-besaran yang jaraknya bisa sampai 1000 mil itu dia harus puasa biar bisa gesit. Kalau nggak puasa dia nggak bisa gerak cepat, nggak bisa nututi teman-temannya. Maka puasa bareng-bareng terus nyebrang bareng-bareng. Itu ikan salmon. Tumbuhan juga puasa, jangan salah. Beberapa tumbuhan itu kalau dia ingin tetap hidup, dia harus mau menggugurkan daun-daunnya tertentu. Ketika dia bisa menggugurkan daun-daunnya itu, maka daun yang lain selamat. Itu kan sejenis puasa. Jadi tumbuhan, hewan, orang-orang masa lalu itu puasa. Apalagi manusia hari ini. Itu belum kalau puasa kita terjemahkan tidak sekedar puasa lahir, puasa batin. Puasa ngomong. Ya kan? Puasa internet, puasa HP itu banyak. Kalau mau. Jadi jangan salah, puasa itu kelihatan pasif, tapi sebenarnya dia bisa aktif dan revolusioner. Oh, itu puasa. Ramadan ini ayo latihan, tantang lagi. Oke, kita lihat ya. Ini Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Ada satu bab yang kadang-kadang dibahas secara tersendiri, judulnya Asrorus Syam, rahasia puasa. Kedudukan puasa bagi umat Islam. Katanya Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sobri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-sobru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini. Kalian termasuk sabar apa enggak? Saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang tidak sabaran, siapa yang yang ngamuan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau tidak puasa juga sudah nggak sabar, nggak puasa, imannya tinggal seperempat.
Jadi as-saumu nisfus sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi tidak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi tidak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki, bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma ndak, itu kan sabar. Orang yang ndak siap puasa biasanya ndak bisa sabar. Orang ndak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja, tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu, ketika kalian melakukan sesuatu, kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari tak coba sholat duha, itu sabar untuk. Istiqomah terus sholat duha, sabar dijalani terus. Nah, itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari, atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk. Biar aja Pak, IP saya 2, saya sabar aja. Bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas. Gitu loh. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang, kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata. Sabar itu berarti apa yang terjadi biar dapat jalan. Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal, namanya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Oke, ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Terus, jangan lupa ini makomnya. Jadi, kalau ada, harusnya besok waktu bulan puasa tidak ada orang ngamuk. Dan tidak ada orang males. Puasa kok malah males-malesan, ini harusnya dia kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk, berarti dia kehilangan sabar dari. Dua-duanya harus hidup. Sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa, kuncinya di situ nanti.